Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Di sini kami beranggotakan yang pertama ada saya, Tamar Dewi Putri, dan rekan-rekan saya, Mas Ginanjar, Mas Widianto, dan Mas Hendri. Di sini kami akan sedikit menjelaskan mengenai praktek argumentasi hukum dalam pembuatan dokumen legal hukum atau legal opinion. Kemudian ada juga pendapat ahli atau expertise knowledge dan juga fatwa hukum Islam. Sebelumnya saya akan sedikit menjabarkan garis besar dari materi yang akan dibahas kelompok 11 kali ini. Yang pertama ada legal opinion. Legal opinion sendiri merupakan sekumpulan dokumen yang tertulis kemudian dijadikan aplikasi untuk para pengacara dan juga berkaitan dengan berbagai masalah hukum. Kemudian dijelaskan juga fungsi dari legal opinion dan juga prinsip dari legal opinion. Yang kedua, ada expertise knowledge. Merupakan sebuah pengetahuan dari penggabungan beberapa data sehingga menjadi informasi untuk disampaikan kepada orang lain. Kemudian di sini juga akan dibahas mengenai jenis-jenis pengetahuan, kemudian ciri-ciri dari pengetahuan, dan juga faktor yang mempengaruhi pengetahuan. Dan yang terakhir, fatwa hukum Islam. Fatwa hukum Islam itu penjelasan mengenai hukum syara tentang suatu masalah atas penyataan seseorang atau sekelompok. Kemudian dijelaskan juga mengenai metode fatwa dan juga bentuk-bentuk dari fatwa. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Silahkan. Saya di sini akan sedikit menjelaskan mengenai materi dokumen legal opinion. Ada beberapa materi. Yang pertama mengenai definisi legal opinion itu sendiri. Dari definisi legal opinion sampai saat ini tidak ada definisi yang baku mengenai legal opinion itu sendiri. Akan tetapi jika mengacu pada literatur yang telah ada sebelumnya dan yang sudah berlaku secara internasional, menurut Henry Campbell Black dalam bukunya edisi ke-7 yang berjudul Black Text Theory Legal Opinion, diartikan sebagai sekumpulan dokumen yang tertulis kemudian dijadikan padanan aplikasi bagi para pihak terkait dengan fakta-fakta yang ada. Objek dari suatu legal opinion itu timbul dari adanya suatu fenomena atau polemik yang sangat dilematis yang disebabkan dari implikasi hukum itu sendiri. Kemudian ada fungsi legal opinion. Sesuai dengan pengertian yang telah diulas di atas sebelumnya, maka legal opinion itu biasanya digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan klien tentang permasalahan hukum tertentu. Legal opinion ini memang dimaksudkan untuk memberikan keterangan kepada klien yang ingin mengetahui secara langsung segala hal yang berkenaan dengan permasalahan yang sedang dihadapinya. Maka dengan hal ini, isinya juga harus dapat memenuhi harapan si klien tersebut. Kemudian materi yang berikutnya yaitu prinsip-prinsip dalam pembuatan legal opinion. Yaitu ada beberapa prinsip, saya mengutip ada 5 prinsip pembuatan legal opinion. Yang prinsip pertama, legal opinion dibuat dengan mendasarkan pada hukum Indonesia. Kemudian yang kedua, legal opinion ini disampaikan secara lugas, jelas, dan tegas dengan tata bahasa yang benar dan sistematis. Kemudian yang poin ketiga, legal opinion tidak memberikan jaminan terjadinya suatu keadaan dalam legal opinion itu. Advokat tidak boleh memberikan jaminan atau kepastian akan kondisi suatu penyelesaian persoalan dalam prakteknya. Kemudian poin yang keempat, legal opinion harus diberikan secara jujur dan lengkap. Jujur di sini artinya legal opinion itu harus disampaikan kepada si klien sebagaimana adanya, tidak dibuat-buat, serta tidak semata-mata memberikan pendapat hanya untuk mengakomodir keinginan si klien tersebut. Kemudian poin yang terakhir yaitu legal opinion ini tidak mengikat bagi advokat maupun bagi klien. Kenapa seperti itu?
advokat bertanggung jawab atas isi serta bertanggung jawab atas kebenaran dari legal opinion tersebut. Akan tetapi, advokat tidak dimintakan pertanggungjawaban atas kerugiannya yang timbul akibat klien mengambil tindakan berdasarkan legal opinion tersebut. Terima kasih. Selanjutnya adalah expertise knowledge atau pengetahuan. Pengetahuan atau expertise knowledge adalah informasi yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Pengetahuan juga dapat didefinisikan penggabungan data dan informasi. Dalam arti lain, pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan manusia diperoleh melalui akal pengamatan. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan kecerdasan untuk mengenali objek atau peristiwa tertentu yang tidak pernah melihat atau merasakan sebelumnya. Pengetahuan adalah informasi yang bernilai relevan secara kontekstual dan dapat dikerjakan. Sumber pengetahuan berasal dari literatur, pakar, dan contoh. Pengetahuan adalah informasi yang telah dikombinasikan dengan pemahaman dan potensi untuk menindak yang kemudian tertanam dalam benak seseorang. Contoh dari pengetahuan itu sendiri adalah ketika seseorang mencicipi masakan yang baru. Ia mendapatkan pengetahuan berupa bentuk, rasa, dan aroma masakan tersebut. Pengetahuan berkembang seiring waktu disesuaikan dengan pengalaman yang membuat hubungan antara situasi dan peristiwa yang baru secara kontekstual. Pengetahuan terdiri dari beberapa komponen, antara lain yang pertama, komponen-komponen dari pengetahuan ini ada 5 bagian. Yang pertama yaitu ground truths atau kebenaran yang dapat dari pengalaman, bukan teori. Lalu yang kedua, complexity atau situasi yang kompleks mengindikasikan pendekatan yang kompleks dalam penyelesaiannya. Lalu yang ketiga, judgment atau pengetahuan berkembang dan tidak mungkin lagi diterapkan dalam situasi aslinya. Lalu yang selanjutnya yaitu heuristic and intuition atau panduan dalam memudahkan pemecahan masalah. Lalu yang terakhir adalah values and belief. Setiap manusia memiliki cara dalam memecahkan setiap masalah. Selanjutnya, menurut para ahli di Indonesia seperti menurut Muhammad Hatta, bahwa pengetahuan adalah studi yang teratur tentang pekerjaan hukum umum, sebab akibat dalam suatu kelompok masalah yang sifatnya sama baik dilihat dari kedudukannya maupun hubungannya. Jadi pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi. Kenyataan dalam alam manusia, segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Pengetahuan memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya, dan kepastian pengetahuan diperoleh dari keterbatasannya. Lalu yang selanjutnya, yang kedua, yaitu ciri-ciri pengetahuan. Pengetahuan menurut De Leongi dalam tahun 1987 mempunyai 5 ciri pokok, antara lain yang pertama yaitu empiris. Pengetahuan itu diperoleh berdasarkan pengamatan dan percobaan. Lalu yang kedua, sistematis, sebagai keterangan dan data yang tersusun sebagai kumpulan. Pengetahuan itu mempunyai hubungan ketergantungan dan teratur. Yang ketiga yaitu objektif. Ilmu berarti pengetahuan itu bebas dari prasangka seseorang dan kesukaan pribadi. Yang keempat, analitis. Pengetahuan ilmiah berusaha membeda-bedakan pokok soalnya kendala bagian yang terperinci untuk memahami berbagai sifat, hubungan, dan peranan dari bagian-bagian itu. Yang kelima yaitu verifikatif. Dapat diperiksa kebenarannya oleh siapapun juga. Nah, itu adalah ciri-ciri dari pengetahuan. Terus selanjutnya yaitu yang ketiga, jenis-jenis pengetahuan. Jenis-jenis pengetahuan, pada umumnya pengetahuan dibagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya, satu, pengetahuan langsung. Nah, yang kedua yaitu pengetahuan tidak langsung atau mediated. Yang ketiga yaitu pengetahuan indrawi atau perseptual.
Terus yang keempat adalah pengetahuan konseptual. Yang kelima, pengetahuan partikur. Yang kelima yaitu pengetahuan partikular. Lalu yang keenam terakhir ini pengetahuan universal atau pengetahuan yang meliputi keseluruhan yang ada seluruh hidup manusia, misalnya agama dan filsafat. Materi selanjutnya yaitu yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan. Pengetahuan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yang pertama yaitu pendidikan. Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan kode etik dari seorang atau sekelompok orang, bisnis yang matang, dan juga melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Maka jelas kita dapat kerucutkan versi pendidikan yang mendidik manusia. Yang kedua yaitu yang mempengaruhi pengetahuan adalah media. Media yang secara khusus dirancang untuk mencapai masyarakat yang sangat luas. Jadi contoh dari media massa adalah televisi, radio, surat kabar, dan majalah. Yang ketiga yaitu informasi. Nah, dari ketiga-tiganya ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan. Oke, baik, selanjutnya materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami. Terima kasih. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang fatwa hukum Islam. Secara etimologi, kata fatwa berasal dari bahasa Arab al-fatwa. Menurut Ibnu Mansur, kata fatwa ini merupakan bentuk masdar dari kata fata yaftu fatwan yang bermakna muda, baru penjelasan dan penerangan. Pendapat ini hampir sama dengan pendapat Al-Fayyumi yang mengartikan sebagai pemuda yang kuat. Sehingga orang yang mengeluarkan fatwa dikatakan sebagai mufti, karena orang tersebut diyakini mempunyai kekuatan dalam memberikan penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan yang dihadapinya sebagaimana kekuatan yang dimiliki oleh seorang pemuda. Sedangkan secara terminologi, sebagaimana dikemukakan oleh Zamakhsyari, fatwa adalah penjelasan hukum syara tentang suatu masalah atas pernyataan seseorang atau kelompok. Menurut Asy-Syatibi, fatwa dalam arti al-ifta berarti keterangan-keterangan tentang hukum syara yang tidak mengikat untuk diikuti. Selanjutnya ada metode fatwa. Metode fatwa ini ada 3. Yang pertama, metode bayani. Metode ini dipergunakan untuk menjelaskan teks Al-Quran dan As-Sunnah dalam menetapkan hukum dengan menggunakan analisis kebahasaan. Pembahasan metode bayani ini dalam kajian usul fikih mencakup yang pertama, analisa berdasarkan segi makna lafaz. Yang kedua, berdasarkan segi makna bahasa. Yang ketiga, berdasarkan segi terang dan samarnya makna. Yang keempat, berdasarkan segi penunjukan lafaz kepada makna menurut maksud pencipta nas. Yang kedua ada metode ta'lili. Metode ini digunakan untuk menggali dan menetapkan hukum terhadap suatu kejadian yang tidak ditemukan dalilnya secara tersurat. Istinbat ini ditujukan untuk menetapkan hukum suatu peristiwa dengan merujuk kepada kejadian yang sudah ada hukumnya karena adanya kesamaan ilat. Yang ketiga ada metode istislahi. Metode ini dipergunakan untuk menggali, menemukan dan merumuskan hukum syara dengan cara menetapkan hukum kulli untuk peristiwa yang ketentuan hukumnya tidak terdapat dalam nas, belum diputuskan dengan ijma dan tidak memungkinkan dengan qiyas atau istihsan. Yang selanjutnya ada bentuk-bentuk fatwa. Secara umum bentuk-bentuk fatwa dibagi kepada yang pertama, fatwa dilihat dari asal-usulnya, lahirnya fatwa. Kedua, fatwa dilihat dari segi prosesnya fatwa. Fatwa dalam perspektif asal-usulnya dibagi kepada ada 2. Yang pertama, fatwa kolektif atau al-fatwa al-ijma'i. Fatwa kolektif adalah fatwa yang dirumuskan dan ditetapkan oleh sekelompok atau lembaga yang memiliki kemampuan dalam usul fikih dan berbagai disiplin ilmu lainnya sebagai penunjang, sehingga akhir dari kesimpulan hukum yang diputuskan mendekati kebenaran. Kedudukan fatwa kolektif ini harus mampu menetapkan hukum dengan berani dan bebas dari pengaruh dan tekanan politik, sosial, dan budaya yang berkembang. Di Indonesia yang dikategorikan kelompok fatwa kolektif ini seperti Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Lembaga Penelitian UIN, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Departemen Agama, terus Komisi Fatwa Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Majelis Tarjih Muhammadiyah, Lembaga Batsul Masail Nahdlatul Ulama, dan lainnya. Yang kedua ada fatwa personal atau al-fatwa al-fardhi. Fatwa personal adalah fatwa yang dihasilkan dari penelitian dan penelaahan yang dilakukan oleh seseorang. Biasanya hasil ijtihad seseorang lebih banyak memberi fatwa terhadap fatwa kolektif. Fatwa personal selalu dilandasi studi yang dalam terhadap suatu masalah yang akan dikeluarkan fatwanya, sehingga proses lahirnya fatwa kolektif diawali dengan kegiatan perorangan. Kemudian fatwa dilihat dari segi prosesnya fatwa. Ada 2, yaitu fatwa tarjih dan fatwa al-insai atau fatwa kreatif.
Fatwa tarji adalah fatwa kolektif yang dihasilkan oleh sekelompok orang atau lembaga tertentu dengan memilah-milah berbagai pendapat, kemudian memilih pendapat yang terkuat dari berbagai pendapat tersebut. Fatwa al-insya'i adalah fatwa yang mengambil konklusi hukum baru dalam suatu permasalahan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu, baik masalah baru maupun masalah lama. Menurut Yusuf Al-Qurtubi, bentuk fatwa al-insya'i merupakan bentuk baru, belum pernah dilakukan oleh ulama terdahulu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.